Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Putri Purbawati dengan NIM K1024008 dari program studi farmasi kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek warga negara 3 yang sudah saya buat dengan tema optimalisasi peran apoteker dalam penatagunaan antimicrobial stewardship untuk mengatasi malpraktik konsumsi dan distribusi obat di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan alasan saya memilih topik ini. Topik ini saya pilih karena penggunaan antibiotik yang tidak rasional masih banyak terjadi di masyarakat dan berkontribusi terhadap meningkatnya resistensi antibiotik. Selain itu, pengawasan distribusi antibiotik di Indonesia masih belum optimal. Sebagai mahasiswa farmasi, saya melihat apoteker memiliki peran penting dalam penatagunaan antimikroba melalui edukasi dan pengawasan penggunaan obat. Topik yang saya pilih ini memiliki relevansi dengan nilai Pancasila. Pada sila pertama menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga amanah kehidupan dan kesehatan sebagai karunia Tuhan. Apoteker mengamalkan nilai ini dengan memastikan penggunaan obat secara rasional agar tidak terjadi kerusakan organ atau kematian sia-sia akibat bakteri yang sudah kebal. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat kehidupan. Lalu pada sila kedua, penggunaan antibiotik secara bijak adalah perwujudan perilaku beradab karena penyalahgunaan obat dapat menciptakan bakteri yang multiresisten yang mengancam hak hidup orang lain. Mengingat 1 dari 6 infeksi di Indonesia kini sudah kebal obat, apoteker berperan untuk melindungi kemanusiaan dengan memberikan edukasi agar pasien tidak menghentikan konsumsi obat sebelum waktunya. Kemudian pada sila ketiga, untuk menghadapi ancaman bakteri seperti E. coli yang memiliki tingkat resistensi tinggi terhadap ampicillin sebesar 73% dan cotrimoxazole sebesar 56%, memerlukan semangat gotong royong nasional. Persatuan antara apoteker, pemerintah seperti BPOM, dan masyarakat dalam mematuhi regulasi distribusi obat sangat krusial untuk membangun benteng pertahanan kesehatan nasional yang tangguh. Sementara pada sila keempat, menuntut kebijaksanaan masyarakat untuk tidak memaksakan pembelian antibiotik tanpa resep dokter dan mengikuti arahan tenaga medis. Di sini, apoteker menjalankan tanggung jawab dengan menegakkan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 untuk memastikan distribusi obat hanya dilakukan melalui jalur resmi demi keselamatan publik. Kemudian pada sila kelima, resistensi antibiotik memicu ketidakadilan ekonomi karena menyebabkan biaya pengobatan yang melonjak dan masa perawatan rumah sakit menjadi lebih lama. Apoteker menjaga keadilan sosial dengan menjamin efektivitas obat saat ini agar tidak habis terbuang akibat ketidaktepatan konsumsi dan distribusi, sehingga generasi masa depan Indonesia masih memiliki obat yang ampuh untuk bertahan hidup. Kemudian, terdapat langkah-langkah pembuatan produk PWN yang saya lakukan. Dimulai dari identifikasi masalah dan penentuan topik, kemudian pengumpulan dan penyusunan sumber referensi. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembuatan poster, pembuatan video presentasi, hingga menyiapkan media untuk mengunggah video presentasi sebagai produk akhir. Langkah pertama adalah identifikasi masalah dan menentukan topik. Pada tahap ini, saya merumuskan beberapa pertanyaan utama. Pertama,
Sejauh mana perilaku penyalahgunaan antibiotik oleh masyarakat? Kedua, faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya penegakan regulasi distribusi antibiotik di Indonesia sehingga masyarakat masih dapat mengakses obat keras tersebut secara bebas tanpa pengawasan medis? Ketiga, bagaimana dampak dari krisis resistensi antibiotik ini? Dan yang keempat adalah apa saja langkah edukasi dan perubahan perilaku yang paling mendesak dilakukan untuk mengubah miskonsepsi masyarakat yang menganggap antibiotik sebagai obat sakti untuk segala penyakit. Langkah kedua, mencari dan menyusun sumber referensi. Di sini, untuk mendukung keakuratan materi yang saya gunakan, saya memakai berbagai sumber referensi yang kredibel seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, media daring, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang sudah saya tentukan di awal tadi. Kemudian, menyiapkan media. Di tahap ini bertujuan untuk memastikan pesan yang akan saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat melalui media visual yang komunikatif dan mudah dipahami. Pada proses pembuatan poster, saya menggunakan aplikasi Canva dan ponsel, sementara laptop saya gunakan untuk membuat video presentasi ini. Selanjutnya, pada tahap pembuatan poster, saya memilih desain yang sesuai dengan topik, kemudian mengisi konten berupa teks dan informasi utama. Lalu pengaturan tata letak dilakukan agar informasi tersaji secara jelas dan sistematis. Selain itu, ditambahkan elemen visual seperti warna, icon, dan ilustrasi untuk meningkatkan daya tarik serta memperkuat pesan yang ingin saya sampaikan. Lanjut pada pembuatan video presentasi, saya menggunakan aplikasi CapCut dan YouCut dalam pengeditan video. Proses pengeditan ini meliputi pemotongan klip video, penyusunan urutan adegan, penambahan teks informatif, dan transisi. Selain itu, dilakukan penyesuaian audio dan visual seperti pengaturan suara, kecerahan, kontras, dan warna agar video lebih nyaman untuk dinikmati dan lebih mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya, ini merupakan produk akhir saya. Sebagai produk akhir, saya menghasilkan poster edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan antibiotik yang rasional serta pentingnya peran apoteker dalam antimicrobial stewardship. Poster ini mengangkat isu resistensi antibiotik, yaitu kondisi di mana bakteri mengalami perubahan sehingga menjadi kebal terhadap antibiotik yang menyebabkan obat tersebut tidak lagi efektif dalam mengatasi infeksi bakteri. Resistensi antibiotik sendiri adalah masalah kesehatan yang serius dan perlu mendapatkan perhatian. Di Indonesia, berdasarkan data yang ada, 1 dari 6 infeksi bakteri telah menunjukkan resistensi terhadap antibiotik. Selain itu, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017, resistensi antibiotik diperkirakan menyebabkan sekitar 700.000 kematian setiap tahunnya. Data ini menunjukkan bahwa resistensi antibiotik memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan masyarakat. Adapun beberapa faktor yang berperan dalam terjadinya resistensi antibiotik ini, antara lain penggunaan antibiotik tanpa resep atau pengawasan tenaga kesehatan, penggunaan antibiotik untuk penyakit yang disebabkan oleh virus seperti flu dan batuk,
Dan yang terakhir adalah ketidakpatuhan dalam menghabiskan obat sesuai dosis dan durasi yang telah dianjurkan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat ini memungkinkan bakteri untuk beradaptasi dan menjadi semakin resisten. Dampak dari resistensi ini sangat luas, di antaranya adalah proses penyembuhan yang menjadi lebih lama diikuti dengan meningkatnya biaya pengobatan dan meningkatnya resiko infeksi berat hingga kematian. Lalu kita dapat melakukan beberapa pencegahan. Yang pertama adalah aware atau access, watch, and reserve. AWARE sendiri adalah klasifikasi antibiotik yang dikembangkan oleh WHO sebagai upaya untuk mendorong penggunaan antibiotik yang rasional dan menekan laju resistensi antimikrobia. Untuk kelompok akses sendiri mencakup antibiotik lini pertama yang direkomendasikan untuk infeksi umum karena efektif, aman, dan memiliki resiko resistensi yang relatif rendah. Contohnya seperti amoksisilin, penisilin G, metronidazole, dan lain-lain. Kemudian pada kelompok watch, terdiri dari antibiotik dengan potensi resistensi lebih tinggi, sehingga penggunaannya perlu dibatasi dan diawasi secara ketat. Contohnya seperti azitromisin, cefixim, quinolone, dan lain-lain. Sementara itu, pada kelompok reserve berisi antibiotik pilihan terakhir yang hanya digunakan pada kasus infeksi berat akibat bakteri multiresisten. Contohnya itu seperti antibiotik colistin, polymyxin B, tigesilin, dan lain-lain. Melalui pendekatan AWARE ini, WHO bertujuan untuk meningkatkan kualitas terapi antibiotik serta menjaga efektivitas antibiotik untuk jangka panjang. Kemudian, yang kedua adalah penerapan One Health. Di sini saya sajikan dalam bentuk diagram Venn agar lebih mudah untuk dipahami. Diagram Venn ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian resistensi antibiotik atau yang biasa kita sebut sebagai AMR di Indonesia hanya dapat dicapai melalui sinergi antara BPOM, apoteker atau tenaga kesehatan, dan masyarakat. Di sini BPOM berperan dalam regulasi dan pengawasan mutu antibiotik, sementara tenaga kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan, edukasi, dan kepatuhan terapi, dan masyarakat berperan sebagai pengguna yang sadar dan patuh terhadap penggunaan antibiotik yang rasional. Kolaborasi ketiga pihak ini menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum, perlindungan efektivitas antibiotik, serta implementasi strategi nasional AMR 2025 hingga 2029 dengan pendekatan One Health demi keberlanjutan kesehatan generasi mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga proyek ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait resistensi antibiotik dan penggunaan obat yang bijak. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.